Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai nilai tukar. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian nilai tukar mata uang. Menurut Mankey 2007, nilai tukar mata uang antara dua negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain. Yang kedua, menurut Fabosi dan Modigliani, 1995, mendefinisikan nilai tukar mata uang sebagai jumlah dari mata uang suatu negara yang dapat ditukar per unit mata uang negara lain, atau dengan kata lain, harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lain. Pendekatan dalam teori nilai tukar atau kurs. Dalam pembahasan teori-teori kurs dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan teori kurs tradisional, didasarkan pada arus perdagangan dan paritas daya beli untuk mengetahui pergerakan nilai tukar dalam jangka panjang. Pendekatan ini disebut juga pendekatan elastisitas dalam pembentukan kurs. Yang kedua, pendekatan teori kurs moneter, menjelaskan perubahan nilai kurs pada pasar modal dan arus modal internasional, serta menganalisis perubahan nilai kurs dalam jangka pendek yang sifatnya tak terduga untuk mencapai keseimbangan jangka panjang. Teori paritas daya beli atau purchasing power parity. Teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu secara absolut merumuskan bahwa kurs antara dua mata uang adalah rasio dari tingkat harga umum dari dua negara yang bersangkutan. Yang kedua, secara relatif. Teori paritas daya beli relatif menyatakan fluktuasi kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarnya terhadap perubahan tingkat harga yang berlaku di kedua negara selama periode yang sama. Teori nilai tukar lainnya. Teori lain dikemukakan oleh Chaplis Bahwati dan Irving Kravis dari Universitas Pennsylvania serta Robert Lipsey yang menjelaskan mengenai lebih rendahnya tingkat harga di negara-negara miskin dibandingkan negara maju. Pandangan mereka lebih menitik beratkan pada perbedaan faktor endorsement yang berupa faktor produksi, modal, dan tenaga kerja, bukan perbedaan tingkat produktivitas di antara negara-negara. Negara yang kaya rasio modal memiliki tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan negara lebih berkembang, karena negara maju lebih banyak modal dibandingkan tenaga kerja, dan sebaliknya, negara berkembang lebih banyak tenaga kerja dibandingkan modalnya, sehingga negara maju produktivitasnya relatif lebih besar dibandingkan negara berkembang. Sebagaimana diketahui dalam teori-teori nilai tukar mata uang, bahwa terdapat beberapa sistem nilai tukar yang dapat digunakan oleh setiap negara, yaitu 1. Standar emas, kedua sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate, ketiga sistem nilai tukar mengambang bebas atau free floating exchange rate, dan keempat sistem nilai tukar mengembang terkendali atau managed floating exchange rate, dan yang kelima sistem nilai tukar terkait atau package exchange rate system. Ini merupakan data nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2015, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Hal ini dapat diketahui nilai kurs pada 2 Januari sebesar 12.536. Lalu pada 29 September menjadi 14.802. Ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan sebesar 18,06%. Lalu pada 31 Desember kembali menurun sebesar 10,58% dengan nilai kurs 13.726 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini disebabkan oleh kelanjutan krisis berkepanjangan di Yunani, pemulihan ekonomi dan penggantian kuantitatif easing di Amerika Serikat, serta dinamika politik di masa transisi pemerintahan. Selanjutnya pada 2016, tekanan terberat terhadap rupiah datang ketika Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, sebab menimbulkan ketidakpastian dan gejolak pada pasar keuangan.
Selanjutnya pada 2017, pada tahun ini nilai tukar rupiah terhadap dolar itu stabil. Namun pada pertengahan kuartal keempat, rupiah mengalami sedikit tekanan karena faktor eksternal yang berkaitan dengan pengumuman rencana reformasi perpajakan di Amerika Serikat. Lalu pada 2018, pelemahan rupiah terjadi karena lonjakan harga minyak, sebab Indonesia bukan lagi bagian dari organisasi negara pengekspor minyak. Lalu 2019, pada tahun ini nilai tukar rupiah stabil dan cenderung menguat. Hal ini didukung oleh pasokan aliran modal asing yang masuk ke Indonesia sepanjang 2019 yang ikut mendorong stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu yang terakhir 2020, nilai tukar rupiah pada tahun 2020 cenderung bergerak fluktuatif dan mengalami depresi. Pelemahan nilai tukar rupiah ini disebabkan karena meluasnya COVID-19 di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko ketidakpastian global, sehingga para investor mengalihkan dana investasinya ke safe haven aset seperti emas, obligasi, pemerintah negara maju, dan mata uang dunia. Jadi, dari data nilai kurs 2015 sampai 2020, dapat dilihat bahwa nilai tingkat rupiah terlemah terdapat pada tahun 2018 dan nilai tukar rupiah tertinggi pada tahun 2016. Di sini ada grafis, yaitu grafis mengenai nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Kita mengambil dolar Amerika, yen Jepang, mata uang Jerman, lalu mata uang Belanda atau gulden Belanda, lalu pound sterling Britania, lalu ada uang Swiss yaitu franc Swiss, lalu ada dolar Singapura, ada ringgit Malaysia, dolar Hong Kong, dan yang terakhir adalah dolar Australia. Pada slide ini, itu nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah pada tahun 2006 hingga 2009 hingga 2010. Kita ambil contoh di tahun 2010 bulan Januari. Nilai tukar mata uang asing pada tahun 2010 bulan Januari di US dollar itu berkisar 9.365.000, Februari 9.335.000, Maret 9.115 rupiah, April 9.012 rupiah, Mei 9.180 rupiah, Juni 9.083 rupiah, Juli 8.952 rupiah, bulan Agustus 9.041 rupiah, September 8.924 rupiah, Oktober 8.928 rupiah, November 9.013 rupiah, dan Desember 8.991 rupiah. Kita ambil contoh lagi pada tahun 2010 dan 2009, bisa dilihat nilai tukar mata uang asing ini bisa dilihat pada tahun 2009 ini sangat tinggi daripada tahun 2010. Lalu pada tahun 2010 dan 2009 bagian yen Jepang itu mengalami penaikan pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2010 itu mengalami penurunan nilai tukar mata asing terhadap rupiah. Untuk slide ke-8, saya ambil contoh pada nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah pada tahun 2003 hingga 2004. Di sini terlihat pada 2003 dan 2004, pada tahun 2004 mengalami penaikan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Pengaruh jumlah uang beredar, pendapatan Indonesia, suku bunga domestik, inflasi, dan neraca perdagangan terhadap kurs di Indonesia. Jumlah uang beredar, pendapatan Indonesia, suku bunga domestik, inflasi, dan neraca perdagangan secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap kurs yang di Indonesia. Secara parsial, jumlah uang beredar itu berpengaruh signifikan dan positif terhadap kurs yang berada di Indonesia. Jumlah uang beredar meningkat, maka kurs juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, kalau jumlah uang beredar menurun, maka kurs juga akan turun.
Jika pemerintah menambah uang beredar, akan menurunkan tingkat bunga dan merangsang investasi ke luar negeri sehingga terjadi aliran modal keluar yang pada gilirannya kurs akan terdepresiasi. Dengan meningkatnya jumlah uang beredar akan menaikkan harga barang sekaligus akan menaikkan mata uang domestik atau kurs. Nah, ini tuh sejalan dengan pernyataan Krugman. Ia mengatakan bahwa kenaikan penawaran uang menurunkan suku bunga domestik, sehingga selanjutnya mendorong mata uang domestik mengalami depresiasi. Selanjutnya, pengaruh suku bunga domestik output dan kurs terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Suku bunga domestik output dan kurs di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Secara parsial, suku bunga domestik berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan negatif antara suku bunga domestik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia mengindikasikan bahwa jumlah uang beredar di Indonesia ditentukan oleh bunga domestik dengan arah yang berlawanan. Apabila suku bunga meningkat, maka jumlah uang beredar akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan suku bunga dalam mengatasi inflasi. Karena apabila inflasi tinggi, salah satu kebijakan moneter untuk menurunkan inflasi tersebut adalah menaikkan tingkat suku bunga, sehingga para investor banyak menanamkan modal ke Indonesia. Komentar kelompok. Menurut kelompok kami, nilai tukar mata uang suatu negara merupakan salah satu ciri negara yang berada di golongan negara maju atau berkembang. Dapat dilihat dari dolar Amerika Serikat, yang pertukaran mata uang negara lain terhadap dolar Amerika Serikat selalu tinggi. Sedangkan pertukaran mata uang Indonesia atau rupiah terhadap Amerika Serikat atau dolar semakin tahun selalu meningkat. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, dapat mencapai 16.367 pada Maret tahun 2020. Mei 2021 mencapai 14.306. Di sini kita tahu bahwa dolar sering mengalami penaikan atau penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, baik internal ataupun eksternal. Dalam faktor internal, dapat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, pendapatan Indonesia, suku bunga domestik, inflasi, dan neraca perdagangan. Sedangkan dalam faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi ekonomi USA, perbedaan suku bunga antar negara, krisis ekonomi, dan lainnya. Pelemahan nilai tukar rupiah juga berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian karena menyebabkan naiknya harga barang impor, menurunnya minat beli obligasi serta surat utang negara dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.